Halo semuanya, kalian ngerasa nggak sih belakangan ini keadaan ekonomi kayak makin nggak pasti? Harga-harga naik, tapi gaji segitu-segitu aja. Terus yang paling baru, pemerintah juga lagi gencar banget ngelakuin efisiensi anggaran. Menteri Keuangan Sri Mulyani bahkan bilang bahwa efisiensi anggaran ini bakal jadi budaya baru di pemerintahan. Yang mana artinya bisa aja dampaknya nyampe ke kita, entah dalam bentuk pengurangan subsidi, layanan publik yang nggak sebagus dulu, atau bahkan efek domino ke dunia kerja. Dan mungkin beberapa di antaranya udah kita rasain ya. Bahkan belakangan muncul hashtag kabur aja dulu yang rame di media sosial X. Banyak orang yang udah saking khawatirnya sampai-sampai pengen pindah ke negara asing. Nah, dalam kondisi kayak gini, cara kita mengelola uang bakal sangat menentukan apakah kita bisa tetap survive atau malah makin kesulitan. Makanya di episode kali ini kita akan coba bahas beberapa tips finansial yang bisa membantu kita untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi ini. Oke, langsung aja kita mulai. Tips yang pertama adalah bikin anggaran bulanan. Ini nih yang semakin penting, apalagi di tengah kondisi ekonomi yang gak jelas arahnya kayak sekarang. Alasannya sederhana aja, tanpa anggaran, duit kita tuh kayak air bocor. Keluar terus, tapi nggak tahu kemana perginya. Makanya, membuat budgeting itu ibarat kita bikin pagar untuk keuangan kita, biar nggak liar kemana-mana. Nah, gimana caranya bikin anggaran yang simple? Buat yang nggak suka ribet, bisa pakai metode 50-30-20. Jadi, 50% untuk kebutuhan pokok, kayak makan, sewa tempat tinggal, listrik, transportasi. Lalu 30% untuk keinginan, nongkrong, hobi, atau beli skincare, belanja-belanja. Dan 20% sisanya untuk tabungan dan investasi. Tentunya besaran pembagian anggaran ini bisa disesuaikan ya dengan kondisi masing-masing. Misalnya 70-20-10 atau 60-20-20. Atau kalau kalian tipe yang lebih nyaman pegang cash, bisa pakai sistem amplop digital. Jadi setiap pos pengeluaran punya rekening atau e-walletnya sendiri. Misal, ada rekening khusus untuk bayar tagihan, ada yang buat jajan, ada yang buat nabung. Nah, tapi kalau satu pos pengeluaran udah habis, ya udah stop dulu pengeluarannya sampai bulan depan. Nah, ngomong-ngomong soal budget, banyak orang yang sering gagal budgeting itu biasanya karena dua hal ini. Yang pertama itu adalah karena nggak disiplin. Udah bikin rencana, tapi tetap belanja di luar anggaran. Atau yang kedua, nggak realistis. Misalnya, pengeluaran bulanan biasanya 5 juta, tapi maksain diri untuk hidup dengan 2 juta tanpa strategi yang jelas. Akhirnya malah nyerah di tengah jalan. Makanya, budget itu harus realistis dan fleksibel ya, bukan yang terlalu ketat, tapi juga nggak kebablasan gitu. Next, tips yang kedua, sisihkan dana darurat. Oke, ini penting banget juga, nggak kalah penting sama bikin anggaran, apalagi kalau ekonomi lagi nggak stabil. Bisa aja tiba-tiba kena PHK, dirumahkan, atau ada keluarga yang sakit, atau kendaraan mogok pas di tanggal tua. Kalau nggak punya cadangan, ujung-ujungnya mungkin kita bakal ngutang atau ngejual barang yang berharga kan? Nah, pertanyaannya, berapa sih sebaiknya dana darurat itu? Buat yang single, minimal 3-6 bulan biaya hidup. Jadi katakanlah misalnya biaya hidup kalian setiap bulan itu adalah sebesar 5 juta, maka jumlah dana darurat kalian idealnya 18 juta sampai 30 juta. Untuk yang sudah berkeluarga, usahakan 6-12 bulan biaya hidup. Dan kalau kalian freelancer atau wirausaha, lebih amannya sih 12 bulan ya, karena pemasukan yang nggak stabil. Terus gimana nih buat yang gajinya pas-pasan? Oke, ini mau nggak mau kita harus pinter-pinter ya mencari cara. Triknya adalah start small, mulai dari angka kecil aja dulu. Misalnya setiap bulan sisihkan minimal 100 ribu. Kalau kalian bisa rutin, dalam setahun udah ada 1,2 juta. Lebih baik ada, walaupun sedikit, daripada nggak ada sama sekali kan? By the way, yang sering kejadian itu justru dana darurat malah kepake buat hal lain yang nggak penting. Misalnya beli handphone baru karena lagi ada diskon. Padahal handphone yang lama masih oke. Makanya simpan dana darurat kalian di tempat yang mudah diakses tapi nggak terlalu gampang juga ya.
Bisa di rekening khusus yang nggak ada kartu ATM-nya, atau di instrumen yang liquid kayak deposito atau reksadana pasar uang. Yang penting jangan taruh di investasi yang berisiko tinggi. Karena kalau kalian butuh mendadak, bisa rugi semisal harga investasi itu lagi anjlok. Next, tips yang ketiga, hindari utang konsumtif. Nah, ini nih jebakan yang diam-diam sering bikin kita miskin. Di masa ekonomi yang nggak pasti terutama, utang konsumtif ini bisa jadi beban berat. Soalnya pemasukan bisa aja turun, tapi cicilan tetap harus jalan. Nah, apa itu utang konsumtif? Utang yang nggak menambah aset atau nilai tambah buat kita. Contohnya kayak nyicil handphone atau gadget mahal, padahal cuman buat gaya-gayaan atau cuman buat scrolling media sosial. Bukan untuk kegiatan produktif, kayak misalkan menghasilkan uang atau untuk belajar misalnya. Atau bayar liburan pakai paylater atau kartu kredit. Ujung-ujungnya pas pulang malah stres bayar tagihan. Atau contoh lain kayak beli barang yang sebenarnya nggak dibutuhkan, cuman karena ada promo cicilan 0%. Dan ada beberapa tanda yang menunjukkan bahwa utang kita udah mulai nggak sehat, itu ketika cicilan kita lebih dari 30% penghasilan. Terus juga kita jadi gali lubang tutup lubang, bayar utang yang lama pakai utang lain, dan begitu gajian, uangnya langsung habis buat bayar cicilan. Tapi kalau udah terjebak atau lagi terlilit utang, cara keluarnya gimana? Oke, pertama, stop bikin utang baru. Sebisa mungkin, tahan keinginan untuk belanja pakai cicilan. Lalu, yang kedua, susun strategi bayar utang. Bisa pakai metode bayar utang dari yang paling kecil dulu, biar lebih semangat, atau bayar utang dengan bunga yang paling tinggi dulu, biar lebih hemat. Dan terakhir, kalau masih terasa berat, bisa dengan jual barang yang gak terpakai, ambil kerjaan sampingan, atau nego ulang cicilan ke pihak bank atau pihak pemberi kredit supaya lebih ringan. Yang jelas, jangan pernah berpikir membayar utang dengan utang lain ya, karena itu cuma bakal bikin situasi makin parah. Next, tips yang keempat, tingkatkan skill diri. Jadi gini, di tengah ekonomi yang gak menentu kayak sekarang, ada dua tipe orang. Pertama, yang kena PHK dan bingung mau ngapain. Kedua, yang skillnya tinggi, jadi tetap dicari, bahkan gajinya bisa naik. Nah, kalian mau jadi yang mana nih? Banyak orang mikir kalau kerja keras aja itu udah cukup. Tapi kan kenyataannya, kerja keras tanpa skill itu kayak lari di treadmill ya. Capek tapi nggak kemana-mana. Perusahaan atau klien tuh sekarang lebih butuh orang yang bisa ngasih solusi, bukan cuma tenaga kerja yang asal kerja aja. Makanya, skill itu investasi, bukan cuma tambahan. Nah, tapi pertanyaannya adalah, skill apa nih yang paling dibutuhkan? Kalau kita ngomongin dunia kerja, ada beberapa kategori skill yang bisa jadi penyelamat. Yang pertama itu hard skill yang bisa dimonetisasi, kayak coding, design, digital marketing, data analysis. Atau yang kedua, soft skill yang bisa bikin kita lebih dihargai, seperti public speaking, problem solving, critical thinking. Dan ada juga beberapa skill teknis yang bisa dipakai untuk usaha sampingan, kayak bikin konten, editing video, atau bahkan skill jualan online ya. Nah, terus gimana nih caranya belajar tanpa ngeluarin banyak uang? Yang pertama, cari platform kursus online yang murah, kayak Coursera misalnya, atau otodidak aja cari ilmu di media sosial yang gratis kayak YouTube, TikTok, dan juga cari komunitas atau mentor supaya bisa belajar langsung dari pengalaman orang lain. Intinya, upgrade skill itu nggak harus selalu membutuhkan sekolah yang mahal ya. Yang penting itu adalah praktek dan pengalaman. Kalian bisa ambil proyek kecil atau freelance untuk langsung nerapin skill baru. Jadi bukan sekedar teori aja. Next, tips yang kelima, cari side hustle. Oke, di kondisi ekonomi yang nggak jelas, punya satu sumber penghasilan itu riskan. Karena kalau sampai kehilangan pekerjaan utama, pasti langsung kelabakan. Makanya sekarang tuh zamannya multiple income stream ya. Nah, peluang side hustle apa nih yang masih cuan di tahun ini? Salah satunya yaitu freelance di bidang digital. Kalau kalian ada skill desain, video editing, atau nulis,
Bisa daftar di Upwork, Fiverr, projects.co.id, 1000, dan lain-lain. Atau opsi side hustle lain yaitu jualan online. Bisa dropship, reseller, atau bikin produk sendiri. Yang penting ngerti market dan cara jualannya. Atau cara lain yaitu lewat content creation. YouTube, TikTok, Instagram, bisa jadi sumber duit dari AdSense, dari endorsement, atau dari jualan produk sendiri. Dan pilihan lainnya, jadi tutor atau mentor. Kalau kalian punya skill yang bisa diajarin ke orang lain, bisa coba buka kelas sendiri di media sosial atau platform edukasi. Tapi hati-hati nih, banyak orang yang gagal di side hustle karena beberapa alasan. Di antaranya adalah nggak fokus, jadi semua dicoba, tapi nggak ada yang benar-benar ditekuni. Atau bisa juga karena salah pilih side hustle, ikut-ikutan tren tanpa riset dulu, dan akhirnya nggak berkembang. Dan juga yang paling sering terjadi adalah gampang menyerah. Misal baru mulai sebulan tapi nggak langsung cuan, jadi langsung berhenti, menyerah begitu aja. Nah, buat yang masih kerja full time tapi mau mulai side hustle, triknya adalah manajemen waktu. Bisa alokasikan 1-2 jam sehari atau full di weekend untuk kerjain side hustle. Yang penting jangan sampai ganggu performa di kerjaan utama ya. Next, tips yang ke-6, investasi dari yang kecil. Banyak orang yang takut investasi karena mikirnya, aduh harus punya banyak duit dulu kan, harus punya modal yang besar kan. Padahal ya, investasi itu bisa dimulai dari nominal kecil banget. Nah, emang kenapa kok mesti investasi? Karena uang yang hanya diam di tabungan itu makin hari makin berkurang nilainya, gara-gara inflasi. Kalau sekarang harga kopi susu itu bisa 25.000 per gelas, tahun depan bisa aja jadi 30.000. Nah, supaya duit kita nggak kalah sama inflasi, salah satu caranya ya investasi. Pilihan investasi ada banyak, dan yang buat pemula yang minim risiko, bisa dengan reksadana pasar uang, ini bisa dimulai dari 10.000 aja, atau bisa juga deposito, emas digital. Emas digital ini bisa dibeli dari 5.000, gampang dijual juga kalau lagi butuh uang, atau main saham atau ETF. Kalau kalian mau mulai dari yang kecil, bisa coba saham blue chip dulu atau ETF untuk jangka panjang. Tapi hati-hati, ada banyak kesalahan umum yang biasa dilakukan oleh pemula di dalam hal investasi. Beberapa di antaranya itu adalah karena FOMO, fear of missing out investasi yang lagi hype, tapi nggak paham sama risikonya. Terus juga jangan sampai investasi tapi nggak ada tujuan yang jelas. Mau buat dana pensiun, atau buat DP rumah, atau buat apa, itu harus jelas. Dan yang salah juga itu kalau misalkan berpikir investasi adalah cara untuk bisa cepat kaya. Investasi itu butuh waktu, jadi perlu kesabaran dan strategi. Nah, investasi itu umumnya ada dua ya kalau kita pilih berdasarkan prinsip. Ada yang riba dan ada yang non-riba. Kalau investasi yang ada unsur riba, itu biasanya yang ada bunga tetap, sekian persen per tahun gitu ya. Sementara kalau investasi yang non-riba, itu yang berbasis syariah, kayak reksadana syariah, deposito syariah, saham syariah, pokoknya apapun yang ada syariahnya. Nah, kalian mau pilih yang mana? Tergantung prinsip masing-masing ya. Yang penting, pahami dulu sistemnya, jangan asal ikut-ikutan. Next, tips yang ke-7, rutin menabung secara otomatis. Kita semua pasti pernah mengalami momen kayak gini. Niatnya mau nabung, tapi ujung-ujungnya duitnya kepake buat hal lain. Nah, ini alasan kenapa menabung secara manual itu seringkali gagal. Karena kita nabungnya dari sisa uang yang ada, bukan langsung disisihin di awal. Makanya, solusi yang terbaik adalah auto debit nabung. Jadi pas gajian, langsung tuh ada potongan otomatis dari tabungan sebelum duitnya keburu kepake buat jajan atau hal-hal lain yang bukan tujuannya untuk menabung. Ini sering disebut sebagai pay yourself first. Jadi sistemnya kayak pajak buat diri sendiri gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana sih cara setting auto debit yang efektif? Oke, yang pertama, buka rekening khusus untuk tabungan. Jangan digabung sama rekening sehari-hari. Dan sebaiknya pakai tabungan yang nggak ada kartu ATM-nya supaya nggak gampang ditarik. Setelah itu, atur auto debit pas hari gajian. Jadi misalkan
tiap tanggal 25 atau tanggal 1 gajiannya, nanti langsung di tanggal segitu otomatis kepotong untuk masuk ke rekening tabungan. Atau bisa juga gunakan fitur tabungan berjangka. Kebanyakan bank memberikan fitur ini, jadi duit yang ditabung itu nggak bisa diambil sebelum waktu tertentu ya. Tapi biarpun strategi ini bisa berhasil, ada satu hal penting nih yang harus diingat. Tabungan ini nggak boleh diutak-atik untuk hal yang nggak penting. Caranya adalah pisahkan tabungan sesuai tujuan. Misalnya ada tabungan untuk dana darurat, ada yang buat liburan, tabungan liburan khusus, ada juga tabungan untuk investasi gitu. Selain itu, sekali lagi, gunakan rekening yang nggak ada ATM ataupun mobile bankingnya. Jadi kalau misalkan mau narik uang dari rekening khusus tabungan itu, harus pergi ke bank langsung. Ini bakal bikin kita mikir 2 kali sebelum ngambil duit. Dan yang nggak kalah penting juga adalah atur mindset yang benar. Jangan merasa rugi ketika ngelihat saldo kepotong. Anggap aja potongan itu untuk investasi buat masa depan. Next, asuransi itu penting. Nah, ini nih, banyak orang mikir asuransi itu kayak buang-buang duit gitu ya, nggak mau punya asuransi. Padahal ini bisa jadi penyelamat keuangan, apalagi di masa ekonomi yang nggak stabil. Nah, asuransi mana sih yang paling penting? Pertama, asuransi kesehatan. Ini satu yang pasti dan harus jadi prioritas. Karena kalau misalkan tiba-tiba sakit dan harus dirawat inap, biaya rumah sakit sekarang kan bisa gila-gilaan, mahal banget. Kalau nggak ada asuransi, bisa aja tabungan yang udah lama dikumpulin malah ludes buat biaya berobat. Terus yang kedua, asuransi jiwa. Ini penting buat yang udah punya tanggungan ya, kayak keluarga atau anak gitu. Jadi kalau sampai terjadi sesuatu sama kita, mungkin udah mau meninggal dunia gitu ya, minimal keluarga kita, orang-orang yang terdekat kita, mereka masih bisa tetap hidup tanpa kesulitan secara finansial. Nah, tapi ya nggak bisa dipungkiri memang banyak orang takut ngambil asuransi karena sering dengar cerita buruk ya soal klaim yang ribet. Itulah kenapa penting untuk memilih asuransi yang benar. Caranya adalah dengan cek dulu kredibilitas perusahaan asuransinya. Jadi jangan beli asal murah, tapi pastikan bahwa pihak perusahaan asuransi itu punya reputasi yang bagus dalam pencairan klaim. Terus juga jangan lupa untuk baca polis dengan detail. Jangan cuma percaya omongan dari agen aja. Pastiin bahwa kalian paham apa aja yang ditanggung sama pihak asuransi dan apa yang nggak ditanggung. Lalu, pilih asuransi yang sesuai dengan kebutuhan. Kalau kalian masih muda dan sehat, mungkin cukup ambil asuransi kesehatan dulu. Nah, intinya asuransi itu bukan pengeluaran yang sia-sia, tapi perlindungan finansial supaya kita nggak rugi besar kalau misalkan terjadi sesuatu yang nggak terduga. Next, tips yang ke-9, manfaatkan teknologi keuangan. Kita kan hidup di era digital nih, jadi kenapa enggak manfaatin teknologi untuk bantu ngatur keuangan? Sekarang ada banyak banget aplikasi yang bisa bikin kita lebih hemat dan lebih gampang ngontrol keuangan. Mulai dari aplikasi budgeting ya, yang udah banyak banget bisa di-download di App Store atau Play Store. Ini alat yang bisa membantu kita untuk mengatur pengeluaran bulanan. Jadi dengan begitu kita bisa tahu nih kemana aja uang kita pergi. Selain aplikasi budgeting, kita juga bisa manfaatkan e-wallet dan digital banking. Banyak banget promo, diskon, cashback kalau kita belanja pakai e-wallet kayak GoPay, OVO, atau Dana gitu-gitu ya. Tapi ingat, jangan sampai gara-gara promo malah jadi boros. Dan selain itu, manfaatkan juga aplikasi investasi. Kalau kalian udah mulai kepikiran untuk investasi, kalian bisa coba platform kayak Bibit, Ajaib, Bareksa, yang mana ini akan memudahkan kalian untuk berinvestasi kecil-kecilan. Ingat, pilih aplikasi yang terpercaya yang sudah diawasi oleh OJK. Tapi di sisi lain, pakai teknologi keuangan itu tentu ada risikonya. Jadi jangan gampang klik link sembarangan guys. Banyak modus penipuan digital yang bisa ngebobol rekening kita. Terus juga batasi pengeluaran lewat e-wallet. Kadang karena nggak pegang uang cash, kita jadi lebih gampang untuk jajan. Dan jangan lupa untuk selalu aktifkan fitur keamanan. Kayak OTP, verifikasi 2 langkah, dan pastikan hanya pakai aplikasi yang resmi. Oke?
Next, tips yang ke-10, gaya hidup minimalis. Di tengah ekonomi yang makin gak jelas ini, gaya hidup minimalis itu bisa jadi strategi bertahan hidup yang paling masuk akal. Karena ya kita nggak buang-buang uang buat hal yang sebenarnya nggak perlu. Dan minimalis itu bukan berarti pelit atau nggak boleh beli apa-apa sama sekali. Tapi lebih ke membeli sesuatu yang benar-benar punya value buat hidup kita. Nah, gimana caranya mulai hidup minimalis tanpa terasa menyiksa? Kalian bisa mulai dari kurasi barang yang sudah ada. Coba cek barang-barang di rumah kalian. Pasti ada deh yang sebenarnya nggak pernah dipakai atau udah jarang dipakai dan jadi kurang bermanfaat. Nah, kalau bisa dijual, jual aja. Atau kalau enggak, kasih ke orang lain yang lebih butuh. Selain itu, belanja dengan prinsip replace, don't add. Jadi misalnya kalau kalian pengen beli baju baru nih, pastiin ada baju lama yang harus keluar dulu dari lemari kalian. Ini biar kalian nggak nambah clutter atau barang-barang yang nggak terlalu penting di rumah. Dan biar nggak boros juga ya, tentunya. Dan setelah itu, fokus ke kualitas, bukan kuantitas. Kadang kita tergoda untuk beli barang yang murah, tapi ujung-ujungnya barang itu malah gampang rusak dan kita harus beli lagi. Mending sekali beli yang berkualitas kan, bisa awet bertahun-tahun. Tapi sebenarnya tantangan terbesar dari minimalisme itu bukan soal barang ya, tapi soal mindset. Jadi contohnya kayak hindari beli barang cuman buat validasi sosial. Kadang kita beli barang mahal, branded, biar kelihatan punya banyak uang gitu. Padahal belum tentu butuh. Selain itu, latih diri supaya nggak gampang tergoda diskon. Karena yang namanya barang diskon itu tetap bikin kita ngeluarin duit kan. Kalau itu nggak kita butuhkan, tetap aja jatuhnya pemborosan. Dan juga prioritaskan pengalaman daripada barang. Mending alokasikan uang untuk pengalaman yang lebih berharga, kayak misalnya liburan, kursus skill baru, atau investasi kesehatan mental. Intinya, minimalisme itu bikin kita lebih mindful soal keuangan. Lebih tenang, gak gampang stres gara-gara duit, dan yang paling penting, bisa lebih siap menghadapi ketidakpastian ekonomi. Next, tips yang ke-11, smart spending. Di tengah harga yang makin naik, tapi pendapatan tetap segitu-segitu aja, bahkan berpotensi untuk kehilangan pendapatan, yang namanya belanja itu bukan lagi soal sekadar beli barang ya, tapi soal strategi. Kalau kita nggak pintar-pintar, ya duit bisa bocor tanpa sadar. Nah, gimana caranya biar bisa smart spending, belanja hemat tanpa ngerasa menderita? Mulai dari jangan tergoda promo yang nggak benar-benar butuh. Banyak dari kita yang berpikir, mumpung diskon, padahal ujung-ujungnya tetap aja kan ngeluarin duit buat barang yang nggak diperlukan. Lalu, manfaatkan diskon dan cashback, tapi tetap terkontrol. Caranya dengan sebelum berbelanja, bandingin harga di beberapa platform, karena kadang beda e-commerce bisa beda harga lumayan jauh kan. Setelah itu, gunakan e-wallet atau kartu kredit yang ngasih cashback. Tapi hati-hati juga ya, jangan sampai kebablasan belanjanya, yang perlu-perlu aja yang dibeli. Lalu, tunggu momen diskon besar. Misalnya kayak 11.11, Harbolnas, atau promo gajian setiap bulan gitu. Dan selain itu, ada juga beberapa strategi belanja yang bisa bikin tabungan tetap aman. Mulai dari terapkan aturan 24 jam. Jadi kalau misalkan kepikiran mau beli sesuatu yang bukan kebutuhan pokok, tunda dulu minimal 24 jam. Biasanya sih setelah jeda itu, kita jadi sadar kalau sebenarnya nggak perlu beli barang itu. Lalu bikin daftar belanjaan dulu sebelum pergi ke supermarket atau e-commerce untuk berbelanja. Ini simple tapi efektif, karena kalau misalnya nggak ada daftar, kita cenderung bakal lebih sering kalap dan beli yang nggak penting. Dan beli barang dalam jumlah lebih besar kalau memang sering dipakai. Sabun, pasta gigi, tisu. Beli dalam jumlah yang lebih banyak biasanya lebih murah dibanding kalau beli satuan setiap bulan. Tapi belinya berkali-kali. Jadi smart spending itu bukan berarti pelit ya, tapi tahu kapan, di mana, dan bagaimana cara belanja yang paling menguntungkan. Next, tips yang ke-12, tetap update dengan informasi ekonomi.
Mungkin banyak orang yang bakal mikir, ngapain sih peduli sama ekonomi, itu kan urusan pemerintah gitu misalnya. Tapi ya sekarang, nggak tahu kondisi ekonomi itu bisa bikin kita rugi sendiri. Kenapa? Pertama, karena harga barang naik terus. Kalau kita nggak paham tentang inflasi dan tren harga, kita bakal kaget sendiri ketika duit bulanan tiba-tiba nggak cukup lagi. Selain itu, update berita tentang ekonomi itu juga supaya kita bisa bikin keputusan keuangan yang lebih bijak. Misalnya, kapan waktu terbaik untuk investasi, apakah gaji kita udah layak dibanding standar industri, atau apakah ada kebijakan baru yang bakal ngaruh ke keuangan kita. Dan selain itu, supaya terhindar dari hoax atau jadi korban investasi bodong ya, karena banyak banget penipuan keuangan yang menargetkan korban yang kurang edukasi. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana caranya tetap update info ekonomi tanpa ngerasa bosan atau pusing? Karena biasanya kan berita-berita ekonomi, isu-isu ini tuh cukup berat ya. Caranya bisa dengan follow akun media finansial yang membahas ekonomi dengan cara yang simpel. Misalnya, akun yang sering bikin infografis ringan atau video-video singkat. Terus juga dengerin podcast keuangan atau ekonomi. Jadi misalkan sambil nyetir, atau pas lagi olahraga, atau sebelum tidur, dengerin podcast ini. Ini cara yang paling mudah untuk dapat insight seputar ekonomi dan keuangan tanpa harus membaca berita yang panjang. Dan selain itu juga, biasakan untuk baca berita ekonomi dari sumber yang kredibel. Jangan cuma ngandelin info dari WhatsApp keluarga atau TikTok yang belum tentu valid. Dan yang paling penting, jangan cuma baca atau menyerap informasinya aja. Tapi terapkan juga. Kalau ada berita soal harga emas naik misalnya, mungkin ini saat yang tepat untuk mulai investasi emas. Kalau ada info soal inflasi lagi tinggi, kalian bisa mulai budgeting lebih ketat. Intinya, ekonomi itu bukan sekedar angka-angka yang ribet, bukan sekedar masalah makro, masalah negara, masalah pemerintah aja, tapi sesuatu yang berhubungan langsung sama keseharian kita. Semakin kita up to date, semakin kita siap untuk menghadapi ketidakpastian ke depan. Next, tips yang ke-13, belajar finansial secara otodidak. Kalau udah ngomongin soal keuangan, biasanya banyak yang mikir, belajar duit tuh ribet, paling cuma soal nabung sama investasi. Padahal di zaman sekarang, belajar soal finansial itu udah wajib banget hukumnya, apalagi kalau ekonomi makin gak stabil. Coba bayangin deh, tiba-tiba ada krisis ekonomi, PHK di mana-mana, harga kebutuhan pokok naik semua, tapi kalian gak paham cara ngatur duit. Jadinya apa? Panik, bingung, dan bisa-bisa makin tekor kan? Itulah kenapa harus mulai dari sekarang. Dan belajar soal finansial itu nggak harus kuliah ekonomi ya guys. Kita bisa belajar sendiri alias otodidak dengan cara yang lebih santai dan gampang dicerna. Beberapa cara yang bisa dicoba diantaranya adalah dengan baca buku finansial yang bahasanya ringan, kayak buku Rich Dad Poor Dad, karyanya Robert Kiyosaki, ini mengajarkan mindset finansial, atau baca buku The Psychology of Money yang ditulis oleh Morgan Housel. Ini membahas kebiasaan keuangan, atau selain baca buku, bisa juga dengan dengerin podcast soal keuangan. Enaknya podcast itu kan bisa diakses sambil rebahan, sambil nyetir, atau sambil olahraga ya. Dan udah banyak juga channel podcast keuangan yang beredar di Spotify, di YouTube, yang bisa kita dengerin dengan gratis ya. Atau nonton YouTube, TikTok, soal edukasi finansial. Banyak kan akun yang menjelaskan soal keuangan dengan cara yang mudah dimengerti. Tapi hati-hati, ada kesalahan yang bisa jadi kita lakukan ketika belajar finansial secara otodidak sendiri. Mulai dari cuman jadi teori aja, tapi nggak dipraktekin. Udah belajar budgeting, tapi tetap belanja secara impulsif, ya percuma kan? Atau contoh lain, langsung lompat ke investasi tanpa paham dasar-dasarnya dulu. Banyak orang yang buru-buru masuk investasi tanpa mengerti risikonya. Ujung-ujungnya malah rugi. Atau kesalahan lain juga kalau misalkan terlalu percaya sama influencer finansial tanpa cross-check ya. Ada yang beneran edukatif, tapi ada juga yang cuma jualan atau nawarin investasi bodong. Jadi, belajar finansial itu bukan cuma paham soal angka ya, tapi juga mengerti cara mengatur uang supaya hidup lebih stabil dan aman.
Next, tips yang ke-14, pertimbangkan barang second yang berkualitas. Asal tahu cara pilihnya aja, banyak barang bekas, barang second yang bisa didapatkan dengan harga yang bagus, bahkan jauh lebih murah daripada harga yang baru. Dan beberapa contoh barang yang worth it untuk dibeli dalam kondisi second itu misalnya kayak gadget dan laptop ya. Banyak handphone flagship yang harganya turun drastis setelah beberapa bulan, padahal performanya masih oke. Terus juga barang elektronik, kamera, speaker, TV, sering ada yang jual murah karena upgrade model baru itu kan cepet banget muncul. Atau fashion branded, tas, sepatu, jam tangan yang second dari brand ternama, ini harganya biasanya lebih terjangkau, tapi tetap punya nilai jual yang tinggi. Dan juga perabotan rumah tangga, kayak misalnya lemari, meja, kursi, itu seringkali dijual lebih murah dalam kondisi second, tapi masih awet. Nah, tapi beli barang bekas itu ada triknya supaya nggak gampang ketipu. Mulai dari cek dulu reputasi penjual, kalau misalkan kalian belanja di marketplace, lihat rating dan ulasan dulu. Kalau beli secara langsung ke toko fisik, tanyain histori pemakaian barangnya ke si penjual. Lalu pastikan bahwa barangnya masih layak pakai. Cek apakah ada kerusakan yang masih bisa diperbaiki atau enggak. Dan jangan buru-buru. Coba bandingkan harga di beberapa tempat sebelum kalian membeli barang bekas. Dan tips yang ke-15, jangan terbawa emosi. Salah satu jebakan finansial terbesar itu adalah keputusan yang diambil karena emosi. Lagi senang, belanja impulsif. Lagi stres karena burnout, capek kerja, ngabisin duit buat healing. Lagi takut, buru-buru jual investasi. Padahal keuangan itu harusnya pakai logika, bukan perasaan. Coba perhatiin tanda-tanda kalau kalian mulai ambil keputusan keuangan secara emosional, misalnya beli barang hanya untuk validasi sosial, beli handphone terbaru biar nggak kalah keren sama orang lain, padahal handphone lama masih bisa dipakai. Atau kalau kalian ngeluarin uang buat self-reward tanpa batas, hadiah buat diri sendiri itu penting dan boleh. Tapi kalau setiap minggu self-reward terus, kapan nabungnya kan? Atau kalau misalkan kalian panik pas harga investasi lagi turun, langsung jual tapi rugi. Padahal kalau kalian sabar sedikit, harganya bisa jadi naik lagi. Nah, gimana caranya ngontrol diri biar nggak gampang kebawa perasaan ketika lagi ngelola uang? Oke, pertama pastinya gunakan budgeting yang jelas. Misal, alokasiin 5-10% untuk fun money, uang bersenang-senang, jadi kalian tetap bisa belanja, tetap bisa bersenang-senang, tanpa ngerasa bersalah. Lalu setelah itu, jangan membuat keputusan finansial ketika lagi dalam keadaan emosional. Kalau misalkan lagi happy banget, atau lagi sedih banget, atau lagi stres banget, tunda dulu aja keputusan besar kayak investasi atau belanja barang yang mahal gitu. Dan latih diri untuk berpikir jangka panjang. Tanyakan ke diri sendiri, kalau aku beli ini, apa dampaknya ke kondisi finansialku bulan depan? Misalnya gitu. Jadi belajarlah untuk lebih mindful dan semakin mindful ya dalam mengelola keuangan. Jangan sampai emosi sesaat bikin keuangan kalian berantakan. Apalagi di tengah ketidakpastian ekonomi. Jadi intinya, di kondisi ekonomi yang nggak pasti kayak sekarang, kita nggak bisa lagi deh sekedar ngikutin arus, hidup begitu-begitu aja, atau berharap semuanya bakal balik normal sendiri. Harus lebih adaptif, lebih cerdas dalam mengatur keuangan, dan yang paling penting, lebih sadar sama keputusan finansial yang kita buat setiap hari. Oke? Segitu dulu buat episode kali ini. Semoga bermanfaat, dan thank you udah nonton. Sampai ketemu lagi di tips menuju kekayaan berikutnya.